Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 200222077. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Untuk mempesankan waktu, langsung saja yang pertama yaitu pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Kemudian pengertian statistik. Statistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pengambilan kesimpulan untuk mengungkap pola dan suatu tren tertentu. Selanjutnya, dimensi kualitas data. Dimensi kualitas data seperti akurasi, keandalan, ketepatan waktu, kelengkapan, dan konsistensi dapat diklasifikasikan ke tampilan internal dan eksternal. Setiap klasifikasi ini dapat dibagi menjadi dimensi yang berhubungan dengan data dan sistem. Adapun jenis-jenis data, yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih berupa data data mentah dan asli. Data ini diambil langsung dari sumber resmi atau sumber utamanya. Selanjutnya yang kedua yaitu data sekunder. Lain halnya dengan data primer, data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan digunakan kembali di kebutuhan yang lain karena datanya masih valid. Adapun hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan. Hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan yaitu ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan data yang tidak update. Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi. Kemudian selanjutnya itu peran data dan informasi statistik pembangunan. Yang pertama itu untuk mengetahui kecenderungan atau tren yang akan terjadi pada masa datang. Dua, digunakan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan. Yang ketiga, untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana, risiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Kemudian peran statistik. Peran statistik yang pertama yaitu sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan atau forecasting. Yang kedua, sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, sebagai early warning system atau EWS. Selanjutnya, penyajian data statistik. Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian satu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Selanjutnya, manfaat statistik dalam pengolahan data. Manfaat statistik dalam pengolahan data yaitu mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dan populasi, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.